pelajaran-pelajaran mata pelajaran yang biasa di sekolah didapat, ya kan? Terus juga orang tua juga sama. Terus mereka di hari pertama konseling, psikolog tanya satu-satu problemnya apa, semuanya kita pelajari, semua kita libatkan. Terus mereka psikolog komunikasi sama orang tuanya. Tapi kan ini menurut saya menjadi sebuah darurat real yang terjadi di siswa kita. Tawuran, ada berhenti nggak kita cerita tentang tawuran? Ada nggak sih kekhawatiran kita ketika tawuran itu memberikan efek buruk pada yang lain? Apalagi di Purwakarta, menurut saya sangat darurat. Kenapa? Karena sebelum lama ini ya kita tahu sendiri tawuran antara anak SMP saling bacok, ya kan? Ya kan? Terus yang kedua, yang baru, yang terakhir ini seorang anak yang dari bayi merah diurus sama kakeknya, dia pergi malam pulang pagi ditegur, langsung disiksa, dibacok itu kakeknya. Jangan terlalu detail kita Ya artinya ini kan menimbulkan efek buruk terhadap siswa yang lain. Ya. Nah bibit dari situ apa? Karena mereka tidak disiplin. Tidak berdisiplin, misalnya dia ketika sekolah dia tidak disiplin, ketika dia misalnya bangun pagi tidak disiplin, dia tidak menghargai waktunya, tidak menghargai temannya, tidak menghargai orang tuanya, kan gitu, tidak menghargai sesamanya. Ini menjadi sebuah cikal bakal, kemudian mereka bertawuran, kan gitu. Sama apa yang sampaikan dengan Pak Gubernur itu sama, kan gitu ya. Jadi ini kan cikal menjadi sebuah cikal kriminalitas yang dilakukan. Tadi kan untuk anaknya ya Pak ya. Nah untuk orang tuanya apakah akan dilibatkan juga untuk pendampingan psikologi karena bicara ketahanan keluarga tadi? Selanjutnya harus, karena kan kita setelah selesai, kalau dianggap nih anak ini sudah mulai disiplin, dikasih buku saku, kasih tanggung jawab, nak, setelah dari sini tolong ajak ya temennya. Ini kan sebenarnya kan hanya mindahin dari lingkungan yang dianggap kurang baik menjadi lingkungan baik, lingkungan yang negatif yang dengan teman-temannya kita pisahkan dulu ke lingkungan yang positif. Gitu loh. Nanti lo setelah dari sini nak, kamu ajak temen yang lain ya, bangun pagi ya, pagi olahraga ya, sekolah tepat waktu, belajar rajin ya, terus pulang sekolah langsung pulang ke rumah, ajak temennya. Kamu ajak si anu. Terus kalau misalnya ada satu temennya yang tidak mampu, kok ajak, tulis nak di situ, biar kami terus pantau. Ini anak ini kenapa nggak bisa terajak, nggak bisa sekolah, yang harusnya pulang punya jam 1 atau jam 12, dia jam 9 sudah pulang, kasih tahu. Jadi semuanya dalam pantauan gitu. Dan kita perlakukan dia menjadi seorang anak, bukan seorang kriminal, bukan seorang anak nakal. Kita perlakukan dia perlu perhatian khusus saja. Cuman kita anggap yang bisa meningkatkan kedisiplinan di saat orang tuanya tidak bisa, institusi TNI pada saat ini ya. Menurut kita orang Purwakarta loh ya, kita nggak tahu secara nasional, kan kita bicaranya saya Purwakarta. Per daerah tadi. Ya, Pak, kalau ini anggarannya daerah Purwakarta atau kerjasama dengan Pemprov? Pemprov kan itu kan kebijakan gubernur kan gitu. Bagi kita kan penerima manfaat ya. Nanti kita anggarkan dari Dinas Pendidikan juga. Jadi kan yang gitu. dipakai adalah anggarannya dari Pemprov Jawa Barat. Pemprov. Tidak, bukan dari ya kan sebenarnya kan cuma tempat aja, hanya tambahan makan aja. Ya kan? Karena gurunya kan biasa, guru yang biasa mengajar ya kan? Di sekolahnya masing-masing. Iya, ada yang sekolahnya masing-masing, ada yang sekolah terdekat. Yang penting materi pelajarannya sama, karena kan itunya kelasnya juga berbeda. Ada kelas 7, 8, 9. Terus tokoh ulama juga ikut mengajar, dinas sosial juga sama kan gitu. Semuanya semuanya di situ terlibat kan gitu. Jadi ya kan kita sifatnya kenapa kasuistik aja, dari kasus-kasus itu kan kemudian muncul menjadi sebuah kasus-kasus besar secara nasional. Lah kalau kita misalnya tidak selesaikan kasus yang kecil-kecil di setiap kabupaten, ya kan? Ya ini akan menjadi sebuah kasus nasional secara keseluruhan kan gitu. Dan ingat loh, Bu, sekali lagi saya tidak kita tangkap, kita ambil, enggak, orang tuanya datang. Dan makanya minta bantuan. Mau minta bantuan. Ini udah terima kasih. Ini kita anak saya udah ada yang didikan gitu. Nah, masukan dari masing-masing Bu Retno juga Pak Ferdi, dari Bu Retno dulu, masukan dalam program ini apa? Ya, pertama anak nakal itu adalah masalah kesehatan mental sebenarnya. Jadi gini ya, secara prinsip orang yang bahagia itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan buruk, ya baik bagi dirinya maupun orang lain. Jadi kalau orang tua yang bahagia, dia bisa bahagian anaknya. Jadi bahagia dulu nih orang tuanya, baru dia bisa bahagian anaknya. Nah jadi sebenarnya anak-anak yang tumbuh, berkembang dengan kondisi kehangatan keluarga dan juga kesehatan mental, itu yang akan disiplin, dialah yang akan kemudian punya prestasi gitu loh. Jadi sebenarnya yang perlu dibangun gitu ya, bukan kemudian pendidikan ke barak militer, apalagi tadi
fokusnya hanya soal pendisiplinan gitu. Yang kedua, kondisi mental dan lain-lain itu perlu dibangun dengan tidak mereka diasingkan seolah-olah tuh dengan pendidikan tersendiri gitu. Tetapi kan dia masih anak-anak usia di bawah 15, ini kan masih ada proses di mana dia itu akan belajar di lingkungannya dan sama gitu, setara gitu. Kalau ini kan hanya 39 dari 15 dan lain-lain, itu beda loh anak-anak menanggapi. Jadi menurut kami gitu ya, sebaiknya, apalagi tadi yang Pak Bupati sebutkan anak melakukan tindak pidana ini, tapi anak itu masuk nggak ke barak yang sekarang gitu loh, yang tadi tawuran masuk nggak ke sini gitu. Jadi ini jangan sampai juga, oh ini tergantung orang, bagaimana dengan orang tua yang anaknya tadi berhadapan dengan hukum tadi justru malah nggak mau gitu nitipin anaknya ke barak, itu gimana, kan nggak berubah juga. Tapi tadi ya, saya hanya mendorong niat baik, itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik diantaranya adalah patuh pada peraturan perundangan dan tidak boleh sebenarnya nabrak-nabrak aturan perundangan. Baik. Demikian. Yang